Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa hatta yafiya ila amrillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya berwasiat wabil khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jemaah Jumat sekalian, marilah untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa saat ini atau tepatnya hari besok kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Masih seperti sebelumnya, pada tahun baru Hijriah ini ragam kerusakan makin merata terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi membuat kehidupan di negeri ini makin terpuruk. Korupsi makin menjadi-jadi, ketidakadilan hukum makin terang-terangan. Kerusakan moral para pemuda makin memuakan. Tentu kita tidak boleh diam menghadapi kenyataan seperti ini. Sebab diam berarti membiarkan kerusakan. Diam berarti membiarkan kemaksiatan. Imam Abu Ali Ad-Daqqa An-Naisaburi berkata, orang yang berdiam diri dari menyampaikan kebenaran maka ia adalah setan ahras, yakni setan yang bisu dari jenis manusia. Dan orang yang menyampaikan kebatilan ia adalah setan yang berbicara. Maka momentum tahun baru Hijriah ini semestinya menyadarkan kita semua untuk mengubah diri, mengubah masyarakat dan negeri ini menuju tatanan yang islami, tatanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hijrah adalah momentum yang sangat penting sehingga dijadikan sebagai awal penanggalan kalender Hijriah atas usulan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penanggalan Islam tidak diawali dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Hijrah adalah awal kemenangan umat Islam. Ditegakkannya syariah Islam secara nyata di daulah Islam pertama, Madinah Al-Munawwarah. Dengan pengorbanan dan ujian yang berat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat meninggalkan harta, meninggalkan keluarga dan segala yang dimilikinya di Mekah Al-Mukarramah. Bukan ingin menghindar dari kesulitan demi kesulitan yang menghadang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Bukan karena Rasulullah SAW sudah tidak bisa bersabar lagi menghadapi rintangan dakwah. Namun beliau Rasulullah SAW menyadari bahwa masyarakat Mekah berpikiran dangkal, beban dan berkubang dalam kesesatan. Maka dakwah harus dialihkan dari kondisi masyarakat semacam ini ke kondisi masyarakat yang kondusif dan siap menerima Islam. Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan pertolongan dengan kedatangan orang-orang suku Aus dan Khazraj dari Yasrib atau bisa dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Dua kabilah ini terkenal dengan kekuatan mereka karena terbiasa berperang. Merekalah yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Islam. Setiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sejumlah langkah untuk membangun kekuatan dalam wujud negara Islam pertama di dunia yang kokoh. Pertama, Rasulullah SAW berhasil menyatukan suku Aus dan Khazraj yang bermusuhan.
Beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kedua, Rasulullah SAW mengikat seluruh pihak di Madinah dan sekitarnya, seperti kaum musyrik dan Yahudi, dengan piagam Madinah. Tujuannya adalah antara lain agar eksistensi negara Islam yang dibangun tidak digoyahkan oleh siapapun. Semua terikat dengan piagam Madinah untuk saling menjaga dan melindungi. Mereka tidak boleh bersekutu dengan musuh untuk menyerang satu sama lain. Semua pihak setuju untuk tunduk pada hukum-hukum syariat Islam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyusun struktur pemerintahan Islam di Madinah dan menjalankan syariah Islam secara kafah, secara menyeluruh di sana. Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat sebagai muawin atau pembantu beliau dalam pemerintahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waziraya minas samai Jibril wa Mikail wa min ahlil ardi Abu Bakrin wa Umar." Yang artinya, pembantuku dari langit adalah Jibril dan Mikail, sementara pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, peristiwa hijrah telah memberikan keteladanan dan pelajaran penting bagi kita semua, betapa perubahan masyarakat menuju tatanan yang penuh rahmat dan keadilan tidak mungkin terjadi tanpa Islam. Umat ini harus bangga dengan keislaman mereka, sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW dulu mereka rela berjuang mati-matian demi mempertahankan identitas keislamannya. Mereka berjuang, tidak hanya harta, keluarga ditinggalkan, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan sebagai seorang muslim. Kaum muslim generasi awal telah mencontohkan bahwa kemenangan dan perubahan besar itu hanya bisa karena pengorbanan yang besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti jejak mereka, minimal jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qul wallahu ahad. Qul wallahu ahad. Wa min sharri nafasati. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi kawakibil qurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha fima amara wantahu amma naha anhu wa hadzar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad, khususan Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliya wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wahfadna wa iyyahum wa farijna wa iyyahum wa aslih bainana wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.